Pentingnya masalah pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sebagai pondasi pembangunan di segala bidang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai komitmen untuk bersungguh-sungguh membangun pertanian dan ketahanan pangan, sehingga kecukupan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Usaha dan kerja keras yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah tidak sia-sia, karena capaian yang diperoleh menunjukkan prestasi, setidaknya dengan dicapainya surplus dalam ketersediaan pangan untuk berbagai komoditi pangan. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan pertanian ketahanan pangan telah memberikan arahan agar Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional tetap terus berproduksi baik melalui pemanfaatan lahan pertanian normal dan pemanfaatan lahan lebak yang dimiliki Kalimantan Selatan sehingga ketahanan pangan Kalimantan Selatan tetap terjaga. Jumlahnya kan tidak tidak dalam arti estimasi pengurangan produksi tidak terlalu signifikan. Jadi artinya kita masih bisa meningkatkan produksi melalui lahan rawa gitu. Jadi ini kan kita apabila kering kita larinya kan ke lahan lebak gitu, lahan rawa, lahan lebak lah. Nah, sehingga luas pertanaman kita itu masih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan gitu. Jadi artinya di sini bahwa produksi kita dari estimasi yang direncanakan insya Allah tidak akan meleset. Untuk satu pertama tentu peningkatan produksi tanaman pangan. Yang kedua variasi makanan kita. Jadi maksudnya jangan terlalu kita menu ini kita variatif lah gitu, makan tidak hanya beras gitu, tapi kan singkong, walu, sayur, ikan tuh semua divariasi. Jadi konsumsi beras kita itu akan menurun. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ke depan variasi menu makanan masyarakat. Bagaimana ketersediaan pangan kita di daerah dalam rangka ketahanan pangan. Di dalam fungsi daripada ketersediaan itu bagaimana cadangan pangan kita di daerah, cadangan pangan pemerintah maupun cadangan pangan yang ada di masyarakat. Kemudian juga yang kedua adalah kita melihat fungsi kita adalah sebagai bagaimana distribusi peredaran daripada pangan. Untuk membangun ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan baik, sehingga berbagai potensi yang ada dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Pembangunan ketahanan pangan sangat kompleks, luas permasalahannya dan harus ditangani bersama-sama. Untuk itu senantiasa melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dinas dan instansi lainnya. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi lahan sebagian besar berupa hutan 43%, padang 22,1%, semak alalang, rumput, dan tanah perkebunan 11,6%. Areal persawahan sendiri hanya seluas 11,4% dari keseluruhan luas Kalimantan Selatan. Sementara untuk jalur distribusi pangan juga menjadi perhatian serius Badan Ketahanan Pangan bersama instansi terkait agar terus terjaga kesinambungannya, mengingat jalur distribusi pangan merupakan urat nadi penyebaran pangan ke seluruh Kalimantan Selatan maupun daerah lain. Fungsi kita adalah sebagai bagaimana distribusi peredaran daripada distribusi pangan kita di daerah. Kemudian juga selain distribusi bagaimana stabilitas harga pangan yang ada di daerah kita. Selain ketersediaan pasokan pangan yang stabil dan jalur distribusi yang baik, hal penting yang juga dilakukan Badan Ketahanan Pangan bersama instansi terkait lainnya, yakni diversifikasi produk pangan lokal yang dapat menjadi alternatif masyarakat dalam mengkonsumsi pangan. Diversifikasi makanan ini memerlukan peran dari berbagai pihak untuk memberikan bekal bagi masyarakat ilmu pengetahuan
tata cara pengolahan sehingga nilai pangan tidak akan berkurang manfaatnya dari sisi manfaat gizi dan kesegaran bahan makanan. Seperti kayu, kemudian pisang, kemudian banyak lagi yang lain, sukun, walu. Nah itu semuanya bisa diolah jadi memang di Kalimantan Selatan belum kita lakukan program One Day No Rice, satu hari tanpa makan ikan, makan nasi, satu hari tanpa makan nasi. Karena masyarakat kita kan memang dominan makanan pokok itu adalah beras. Tapi dengan pangan lokal, kita coba mereka bagaimana sih olahan-olahan kita yang terbuat dari pangan lokal. Paling tidak dengan memakan pangan lokal kita yang sudah merupakan unsur karbohidrat, tentu akan mengurangi konsumsi beras kita. Nah ini yang sudah kita lakukan dan kita sudah membina, dan di stand depan Pak ada demo olahan yang dilakukan oleh kelompok binaan kita, kelompok wanita tani kita. Dengan peran aktif semua pihak akan pentingnya menjaga ketahanan pangan, diharapkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan terus terjaga, bahkan meningkat sebagai penyumbang ketahanan pangan nasional.